Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 1910416905. Tugas kewirausahaan. Baiklah, di sini di mana materi di sini tentang cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Di sini saya akan membahas apa saja sih cara kita untuk meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Yang pertama itu tentukan target jelas dan realistis. Kenapa? Karena di sini susunan target yang jelas adalah pedoman bagi setiap tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Bagaimana mungkin perusahaan memiliki ekspektasi tinggi terhadap karyawannya tanpa memberikan target? Maksudnya di sini ketika kita mempunyai suatu usaha atau perusahaan, kita harus mempunyai target yang tepat agar pencapaian yang ingin kita capai itu sesuai dengan apa yang ingin kita laksanakan ke depannya nanti. Yang seterusnya, bangun lingkungan dan budaya kerja positif. Mengapa demikian? Karena lingkungan serta budaya positif di tempat kerja juga sangat mempengaruhi performa karyawan. Ketika dalam suatu usaha kita, kalau lingkungan kita berdampak yang baik, maka akan berpengaruh terhadap performan atau cara kita bekerja akan memberikan dampak yang sangat baik juga. Oleh karena itu, salah satu cara meningkatkan produktivitas dan motivasi secara efektif adalah menciptakan suatu suasana kondusif dan positif. Budaya positif memungkinkan semua karyawan bekerja secara nyaman sehingga membentuk lingkungan sportif antar karyawan. Ketika lingkungan kita bisa memberikan dampak positif, maka kita juga bisa melaksanakan atau menjalankan suatu tugas kita itu dengan baik. Yang di sini yang seterusnya memberikan pengakuan dan insentif. Insentif terbukti menjadi penyemangat tersendiri bagi karyawan. Keberhasilan dalam menyelesaikan proyek tertentu dengan tingkat kepuasan tinggi perlu mendapatkan apresiasi yang layak. Inilah saatnya perusahaan memberikan insentif. Maksudnya di sini itu dimana kita ketika kita sudah bekerja dengan baik, menyelesaikan setiap pekerjaan itu dengan tepat waktu, maka terkadang bos itu akan memberikan atau atasan akan memberikan suatu apresiasi yang baik untuk kita karena kita sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang seterusnya itu dukungan fasilitas terbaik. Cara meningkatkan produktivitas dan semangat kerja yaitu dengan memberikan dukungan fasilitas terbaik bagi karyawan. Terkadang perusahaan masih menggunakan peralatan lama dan tidak mengupgrade ke teknologi yang baru. Misalnya nih, ketika kita mau bekerja, ketika kita masih menggunakan teknologi yang lama, misalnya kayak yang jadul-jadul, padahal sedangkan kita ada teknologi yang lebih modern yang untuk mempercepatkan agar pekerjaan kita itu dapat terselesaikan dengan cepat. Maka perusahaan atau atasan kita itu dia harus memberikan fasilitas yang terbaik atau fasilitas yang terbaru agar kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan lebih cepat dan modern. Fleksibilitas kerja. Era baru dengan tren bekerja dari rumah alias work from home ternyata memberikan dampak positif terhadap performa kerja karyawan. Tidak ada salahnya meneruskan tren tersebut, namun dengan intensitas yang dipertimbangkan. Berikan training. Di sini memberikan training atau pelatih adalah cara meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas kerja. Maksudnya di sini sebelum seseorang itu masuk ke dalam tahap pekerjaan selanjutnya, maka dia itu harus memberikan training atau pelatihan. Dari situlah kita bisa melihat peningkatan dia dalam bekerja, cara dia bekerja, apakah dia bekerja itu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Perusahaan perlu menyediakan waktu khusus untuk memberikan pelatihan, baik itu berupa workshop, seminar, webinar, hingga kelas online. Maksudnya kayak ada waktu tertentu yang harus perusahaan menyediakan
agar kita bisa memberikan pelatihan kayak workshop itu, kayak ada seminar, misalnya seminar perusahaan kita ini mengadakan seperti cara peningkatan kerja kita setiap bulannya gimana. Habis itu seterusnya, dengarkan apresiasi karyawan. Kepuasan tidak akan bisa diraih apabila perusahaan tidak mengetahui apa yang ingin maupun dirasakan karyawan. Organisasi yang memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyalurkan apresiasi maupun keluhan berada di level lebih tinggi. Berikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan ide, pandangan, ataupun pemikiran secara bebas. Dorongan mereka menyampaikan perspektif dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maksudnya di sini ketika ada karyawan yang ingin memberikan ide atau pandangan atau pemikiran ataupun pendapat mereka sebagai pada kita, ataupun pendapat atau ide yang bisa membangun dan memajukan perusahaan kita, maka kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan itu. Yang ketujuh, yang selanjutnya itu perhatikan kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan menjadi salah satu kunci kualitas kinerja sehingga mendapatkan positif bagi perusahaan. Ya, ini sangat penting juga ya untuk bagi kita yang punya usaha ataupun pekerjaan. Ketika kita setiap hari karyawan itu bekerja, setidaknya ataupun beberapa bulan itu kita harus mengecek atau memberikan suatu itu, kayak mengecek kesehatan karyawannya. Oleh sebab itu, perhatikan terhadap aspek kesehatan patut menjadi prioritas khusus. Ketika banyak karyawan yang sakit, maka pekerjaan yang ada di perusahaan kita pun tidak akan bisa diselesaikan. Makanya butuhnya itu perhatian kesehatan karyawan. Bentuk bermacam-macam, misalnya memberikan intensif kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, edukasi tentang mental health, dan sebaiknya karyawan yang sehat secara fisik maupun mental, maka sehat juga kinerjanya. Ketika di dalam suatu perusahaan, ketika karyawan kita sehat semua, maka pekerjaan kita itu bakalan jadi lebih baik. Ini referensi yang saya dapatkan, nanti bisa dicek ataupun bisa diklik sebagai sumber yang saya dapatkan dari materi ini. Baiklah, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.